Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8B dan 8A? Bagaimana kabarnya untuk anak-anak yang berada di rumah? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya materi terakhir sebelum PTS, yaitu iklan, slogan, dan poster. Kita simak bersama atau kita pelajari bersama. Yang akan kita bahas hari ini adalah penyuntingan teks iklan. Jadi kata menyunting adalah memperbaiki kesalahan dalam penulisan. Apa penulisan iklan ya? Penyuntingan adalah memperbaiki. Jadi kalian tidak usah bingung ketika nanti mendapat soal suntinglah kalimat berikut menjadi kalimat yang benar sesuai dengan ejaan yang berlaku saat ini. Jadi menyunting itu memperbaiki kalimat yang salah bahasanya menjadi kalimat yang benar menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB ya. Menyunting sendiri ada dua hal yang perlu kita sunting. Yang pertama adalah redaksionalnya, yang kedua substansial. Redaksionalnya itu mencakup apa? Mencakup ejaan. Paham apa itu ejaan? Ejaan mencakup apa saja? Kata baku dan tidak baku. Terus penulisan tanda baca, penulisan huruf kapital, itu masuk dalam ejaan. Lalu yang kedua yang harus kita sunting atau kita perbaiki di dalam teks iklan adalah diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Kata-kata yang dipilih dan dimasukkan ke dalam kalimat iklan harus disesuaikan dengan pembaca. Karena pembacanya ini bersifat umum, masyarakat secara luas, maka diksinya itu harus bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Jadi pemilihan kata disesuaikan dengan masyarakat yang membacanya. Yang ketiga adalah kalimat. Kalimat di sini harus disunting atau diperbaiki supaya kalimat-kalimat di dalam iklan tersebut yang mengandung isi dari iklan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Jadi kalimatnya itu harus jelas. Yang akan diiklankan itu apa harus jelas. Jadi seperti tadi ya, mau mengiklankan rumah yang dijual, iklan penawaran menawarkan rumah yang dijual, tetapi tidak ada lokasi rumah itu di mana. Ya, harganya berapa, nomor yang bisa dihubungi itu berapa, tidak ada, maka kalimatnya juga tidak lengkap dalam iklan. Oleh karena itu, sebelum iklan disebarkan dalam masyarakat, sebelum iklan itu ditempel di tempat-tempat umum, diletakkan di surat kabar, dimasukkan ke televisi atau di internet, maka harus disunting terlebih dahulu. Siapa yang menyunting teks iklan? Apakah orang lain yang menyuntingnya? Tidak. Orang lain tidak boleh menyunting iklan yang kita buat. Yang menyunting ya kita sendiri, yang tahu seluk-beluk dan isi dari iklan itu ya orang yang membuat. Ya, kalau orang lain yang menyunting, misalkan Mas Albab menulis iklan. Penawaran menawarkan mobil sedan tahun 2000 misalkan ya. Dia yang tahu barang apa yang dia iklankan, namun si Mas Nur Rohmat itu menyunting. Yang awalnya mobil sedannya itu yang ditawarkan tahun 2000 warna hitam, Mas Nur Rohmat menyunting karena dia itu sok tahu misalkan ya, tidak mengetahui seluk-beluk apa yang ditawarkan, lalu dia menyunting diganti dengan tahun 2005 warna putih. Ketika ada calon pembeli datang ke rumahnya Mas Albab, dia melihat mobilnya bukan ini yang ditawarkan di surat kabar, namun warnanya putih, tahunnya 2005, kamu membohongi masyarakat. Nah itu ya, nanti akan tercipta hal yang seperti itu ya, itu akan terjadi. Nah maka ejaan, diksi, dan kalimat itu harus disunting. Masih ingat kata baku? Sesuaikan ya kata baku. Terus juga meskipun bentuk
iklan itu singkat, mau menulis jalan raya tadi ya, saya bertemu dengan JLR. JLR itu apa? Jalan raya. Jangan disingkat seperti itu ya. Kalau mau disingkat ya silakan JL saja, terus raya. Menyingkat boleh, tapi jangan terlalu ya. Jangan terlalu. Dijual. RMH. CPT. JLR. MWR. 1. BDN. Apa iki ya? Ini nanti kalimatnya tidak bisa dipahami oleh masyarakat ya. Harus meskipun kalimat dalam iklan baris itu bentuknya disingkat-singkat, namun penyingkatannya juga harus itu ya, ala kadarnya saja, tidak jangan JLR. JLR itu singkatan apa? Jalan raya ternyata ya. Nah, yang buat tadi siapa JLR? Amin. Yang tahu singkatannya juga Amin sendiri kan ya. Nah, itu maksud dari menyunting iklan itu ya. Kita tidak tahu artinya, yang tahu ya yang nulis. Mengapa harus disunting oleh orang itu sendiri? Karena yang tahu isi dan seluk-beluk iklan itu adalah orang yang menulisnya. Oke. Yang kedua, hal yang harus disunting di dalam teks iklan yang kedua adalah substansial. Substansial itu meliputi apa? Isi dan data. Isi di sini ya. Isi itu berarti mencakup apa saja? Barang yang ditawarkan atau hal yang diminta atau membutuhkan apa. Lalu karakteristik barangnya ya, itu harus karakteristik. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya diisi. Terus juga harga, alamat penjual. Oh, karakteristik ini mencakup apa saja? Mencakup warna, terus banyaknya kamar tidur kalau itu rumah, berapa lantai, kamar mandi berapa, luas tanah berapa. Nah, ini masuk dalam karakteristik barang yang ditawarkan. Kalau di permintaan berarti karakteristik hal atau jasa ya, barang atau jasa yang diinginkan oleh orang yang membuat iklan. Itu karakternya apa saja? Satu, misalkan lulusan SMA, itu harus dijelaskan gajinya berapa, usia minimal berapa tahun, itu juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya dalam iklan. Bu, kan terbatas ini barisnya, antara 2 sampai 3 baris saja. Walaupun terbatas ya, tapi karakteristik isi dari iklan itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau kamu membuat iklan nggak ada karakteristiknya, itu nanti orang tidak akan percaya dengan iklan yang kamu buat. Dikira iklannya adalah iklan palsu. Oke. Itu adalah, ini data ya, yang terakhir belum selesai. Ini ada data. Data itu kalau misalkan iklan membutuhkan hal-hal atau fakta yang benar-benar ada dalam iklan, karena di dalam iklan itu ada fakta dan ada opini. Ini nanti keluar di soal PTS-nya. Saya suruh kalian untuk menentukan opini dari iklan itu, saya suruh kalian menentukan fakta dari iklan. Itu harus kamu tahu apa itu opini dalam iklan, apa itu fakta dalam iklan. Contohnya ya, ini nanti data ini masuk dalam situ, fakta dan opini. Saya tulis di sini. Jamu cantik membuat wajah bersinar, bebas jerawat, awet muda, glowing, hanya 1-2 kali pemakaian, hasil nyata. Ini harga Rp35.000 per botol. Minat datang ke toko
jamu jago. Oke. Jalan titik-titik ya. Ini bukan bentuk iklan baris ya. Jadi kalian jangan kaget. Ini iklan yang biasa dipajang di internet maupun di jalan-jalan raya ya, di tempat-tempat umum. Ini iklannya seperti ini. Kalian jangan kaget, Bu, itu kok barisnya banyak. Ini bukan iklan baris. Kalau iklan baris kan hanya 2-3 baris saja ya di dalam satu iklan. Ini jamu cantik. Ini yang di rumah bisa melihat ini. Kalau tidak bisa melihat berarti didengarkan saja suaranya Bu Fia. Jamu cantik. Ini judul jamunya, judul jamu. Nama jamunya ya. Nama jamunya adalah jamu cantik. Membuat wajah bersinar, bebas jerawat, awet muda, glowing. Hanya 1-2 kali pemakaian. Hasil nyata, harga Rp35.000 per botol. Minat datang ke toko Jamu Jago, Jalan Raya Timur 80 Blora misalkan ya. Jalan Raya Barat 80 Blora misalkan seperti itu. Nah, dari bentuk iklan ini di dalamnya itu ada data, fakta, ada opini. Mana faktanya? Fakta itu berarti hal yang benar-benar terjadi atau yang benar-benar ada, yang sudah pasti di dalam sebuah iklan. Apa yang sudah pasti dari iklan ini? Iya, hanya satu saja. Sama ini, nama jamunya jamu cantik. Satu lagi, jalan. Ini sudah pasti ya, sudah pasti. Ini sudah pasti, sudah pasti ada di sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, itu fakta. Tapi kalau opini, itu hal-hal yang bisa atau yang menarik calon pembeli, yang belum benar-benar terjadi, yang belum pasti, namun digunakan untuk menarik calon pembeli. Salah satunya apa? Iya, ini membuat wajah bersinar. Satu. Yang kedua, bebas jerawat ya, awet muda, glowing. Hanya 1-2 kali pemakaian. Ini masuk dalam opini ya. Mengapa? Tidak. Iya, karena belum pasti ya, belum pasti 1-2 kali pemakaian bisa membuat ini. Sebenarnya bukan pemakaian ya, ini bukan bedak ya. Harusnya apa? 1-2 kali minum ya, konsumsi, minum aja minum. Kayak bedak saja ya, maaf ya. Hanya 1-2 kali minum, hasil nyata. Ini masuk dalam fakta. Paham ya bedanya fakta dengan opini? Kalau fakta itu berarti hal yang sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat di dalam iklan. Salah satunya nama jalan ya. Terus harga tapi kalau ada belakangnya ada nego, itu berarti bisa ditawar. Kan belum pasti harganya nanti jadi berapa. Itu masuk fakta atau opini? Masuk dalam opini. Paham nggih? Paham. Itu jadi kamu harus bisa membedakan antara fakta dan opini di dalam iklan. Nanti itu masuk dalam soal PTS. Kamu harus mencermatinya. Yang di rumah juga paham? Sudah? Kalau sudah paham, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan soal PTS dengan baik dan benar. Usahakan membaca dulu 2 kali sebelum membaca soalnya. Ya, jadi soal dibaca 2 kali dan teksnya juga dibaca. Sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.